Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kerja onlineku ya. Oke, pada video kali ini kita akan coba ya bikin video Q&A ya. Jadi saya akan menjawab semua komentar-komentar ya yang ada di channel YouTube ya. Mungkin ada beberapa komentar yang memang membutuhkan penjelasan yang cukup panjang atau jawaban yang tidak bisa ditulis saja ya. Jadi ya langsung saja kita nanti akan menjawabnya. Dan bagi kalian yang memang minat dengan konten untuk jualan foto online ya di internet, itu lebih enak lagi sih daripada bikin musik ya, karena simpel, semua orang bisa melakukannya. Kalian tinggal foto, bahkan pakai kamera HP pun nggak masalah. Beberapa apa itu Microstock itu menerima, masih tidak ada masalah. Dan saya menggunakan HP aja dulu. Dulu saya jualan foto itu menggunakan HP Redmi Note 7 ya kameranya, dan itu diterima dan tidak ada masalah, dan ada yang laku juga. Kalian cuma sekali jepret, kalian unggah, biarin aja. Kalau laku ya dapat duit, kalau nggak laku ya nunggu sampai laku gitu aja. Dan lakunya itu nggak cuma sekali, kadang bulan ini laku, besok laku, dan nanti seterusnya sampai laku terus ya dapat duit terus gitu ya. Oke lah, langsung aja kita mulai Q&A-nya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel ini ya, biar bisa terus berkembang gitu ya. Thank you, langsung saja kita ke intronya. Oke ya, langsung kita jawab aja pertanyaannya. Ini sebagian udah tak jawab tadi di komentar ya, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin butuh penjelasan yang lebih lah daripada sekedar komentar ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bang Sheryl Agustin ya. Sheryl Agustin ini cewek apa cowok nggak tahu juga, yang penting seharusnya 1 bulan sekali sih seperti YouTube ya. Tidak bisa Bang. Untuk agregator lain bahkan yang berbayar pun rata-rata itu 3 bulan sebenarnya. Kalau sampean pernah mencoba agregator lain ya, yang paling cepat setahu saya itu selain cepet dan gratis itu cuma di Sound On. Dan di Sound On itu yang sebulan sekali itu bukan semua layanan musiknya ya, hanya dari TikTok aja. Intinya yang memang bekerja sama dengan Sound On secara langsung seperti TikTok kalau dulu ya, TikTok, Reso, dan CapCut ya. Tapi sekarang Reso udah nggak ada, udah diganti sama CapCut. Kalau dulu TikTok sama Reso, dan sekarang udah ganti TikTok sama CapCut ya. Tapi karena ada kebijakan baru ya, kemungkinan untuk memperbarui data dan lebih akurat lagi datanya, jadi dibuat 3 bulan sekali, dan itu wajar menurut saya. Karena kalau 3 bulan sekali berarti nanti pembayarannya di bulan keempat itu kemungkinan kebanyakan dari layanan musik streaming itu udah masuk datanya ya, misal dari YouTube, dari Apple, dari Amazon ya, Deezer ya, dan seterusnya. Itu biasanya udah masuk di bulan ketiga atau keempat ya. Jadi lebih simpel gitu ya. Oke, langsung dari STY Channel 79. Makasih banyak Bang share ilmunya, semoga berkah. Semoga menjadi berkah ya, amin Bang. Thank you Bang ya udah mampir. Jangan lupa dibantu subscribe ya Bang. Bang, saran dong, lebih baik sound on atau TuneCore ya. Kalau saya pribadi sih lebih baik sound on sih ya. Sound on itu gratis, full gratis, beneran full gratis, nggak ada bayarnya. Dan kalau di TuneCore itu memang ada beberapa layanan gratis tapi terbatas hanya beberapa lagu gitu. Nanti kalau pengen tambah lagu lagi harus bayar. Jujur aja dibatasin. Dan ya banyak juga keluhan-keluhan di TuneCore juga dan beberapa agregator lain yang bilang ya mungkin kurang transparan dari segi apa itu analitiknya. Jadi kadang analitiknya itu royaltinya sedikit banget yang masuk, tidak sesuai dengan ya gitulah ya. Ya banyak keluhan-keluhan kayak gitu kalau aku lihat di forum-forum ya. Jadi menurut saya yang paling aman sih sementara ini masih Sound On ya. Selain gratis tanpa ada biaya-biaya lainnya, dan masih dibilang ya cukup transparan meski untuk analitiknya tidak setransparan dulu ya. Tetap di Sound On kalau aku. Siapa mengasih sebelumnya dan tunggu. Oh ya, siap ya. Ini udah tak jawab. Langsung ada dari Bang Ceko IX ya. Saran jenis genre musik yang banyak peminatnya apa Bang? Ya kalau aku pribadi ya, semua orang itu memiliki genrenya masing-masing gitu loh ya. Hobinya masing-masing itu ada. Ada yang suka pop, ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, dan seterusnya. Kalau kalian tanya apa yang banyak peminatnya ya, kalau di Indonesia mungkin ya dangdut atau DJ kayak gitu ya. Tapi kalau kamu nargetnya negara luar ya, kayak aku kan negara luar, jadi aku lebih mementingkan ya tidak harus banyak yang memutar, tidak, tapi aku lebih memfokuskan ada yang tak target misal ya. Jadi misal aku kan lebih sukanya bikin video musik-musik relaksasi. Jadi yang tak target itu orang-orang yang mungkin ya luar negeri yang suka musik-musik santai sambil relaksasi atau sambil olahraga gitu kan, butuh musik santai kan, banyak itu kalau di luar. Ada yang meditasi, yoga, dan yang lain kan butuh musik-musik santai atau musik pengantar tidur.
Meskipun tidak sebanyak musik-musik populer ya, tapi paling tidak kita memiliki pendengar yang setia gitu, yang tertarget. Karena kalau kita pikir sendiri kan kita juga bukan musisi terkenal gitu ya. Kecuali kalau kita musisi terkenal kan ya mau bikin lagu apa aja udah dikenal orang ya oke lah. Tapi kalau kita bukan musisi terkenal kan orang bisa mengenal kita ya karena dia suka sama musiknya, itu aja sih ya. Jadi silakan target aja apa yang kamu target gitu. Bikin genre yang kamu suka atau genre yang kamu bisa, itu aja udah. Langsung ada dari Andre Brex ya. Sound on makin aneh. Setelah stream selama 4 hari ini 51k. Oke, kaget tadi 51k-nya hilang, malah muncul 312 stream dong. Aneh nggak tuh? Nah, ini ya. Ini kan ada di bagian analitik ya, kita cek di bagian analitik ya. Di sini ada yang namanya tampilan ya. Tampilan langsung ada aliran ya, ada video. Kalau video ini menunjukkan TikTok ya. TikTok ya ataupun CapCut, mungkin TikTok sih kebanyakan ya, ini TikTok. Jadi yang dibayar royaltimu itu yang dari TikTok ya, penggunaan videonya bukan tampilan videonya ya. Kalau di TikTok yang dibayar itu penggunaan royalti dari penggunaan video. Semakin banyak orang yang menggunakan video memakai musik kamu ya, makin banyak juga kamu dapat royaltinya ya. Sedangkan untuk streaming ini analitiknya ini dari Spotify ya, Spotify. Untuk streaming berarti yang dia lagumu diputar berapa kali, langsung yang untuk pendengar ini adalah akun yang memutar. Jadi kan mungkin satu akun itu bisa mendengarkan lebih dari sekali kan ya. Jadi pendengar ini adalah akun yang memutar musikmu. Sedangkan untuk alirannya adalah berapa kali musikmu diputar. Makanya kadang aliran itu lebih banyak daripada pendengarnya. Kenapa? Karena kadang satu akun ini memutar lebih dari satu kali lagumu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk streaming seperti ini bisa berubah-ubah ya. Kan dia ada pengaturan tanggal ya. Bisa kalian cek. Semakin jalan tambah hari berarti streaming yang lalu itu kemungkinan tidak terhitung lagi karena untuk tanggalnya sudah kelewat kan. Ini misal ya mulai tanggal 30 ya sampai tanggal 5 ini kan gini. Nah, kemungkinan kenapa bisa hilang? Kemungkinan kan tanggalnya udah lewat jadi nggak masuk hitungan di analitik ini. Atau mungkin yang paling memungkinkan kemungkinan ya kalau kamu memang menggunakan layanan streaming, misal kamu pakai bahasanya public head lah ya, kan banyak itu di luar yang menggunakan jasa black head, jadi mereka itu diputar sendiri atau ditonton sendiri kayak gitu. Nah itu sampai kalau ketahuan, atau mungkin juga kamu bisa menyewa orang atau menyewa jasa yang kamu suruh untuk memutar musikmu sendiri kayak gitu ya, mungkin entah cara mereka bagaimana, dan itu kalau kedetek oleh pihak Spotify itu bakalan dihilangkan semua. Itu adalah hukuman yang paling ringan, cuma dihilangkan saja jumlah streamingnya. Dan jika memang itu terus berulang dan ketahuan ya kan, akunmu akan di-banned, dan itu berbahaya sekali ya, akunmu bakalan di-banned oleh SoundOn. Dan yang paling membagongkan lagi ya, ketika kamu ketahuan ya streaming itu buatan ya, jadi setiap streaming yang dibuat itu ya, itu pihak Spotify akan mengenakan denda pada akunmu atau pada agregatormu. Nah, jadi nanti pada tagihan agregator itu kalau memang terjadi kecurangan, agregatormu akan ditagih oleh Spotify. Ini curang ini yang kamu berenang pada agregatormu. Jadi itu per lagu berapa gitu loh intinya. Banyak kok. Jadi hati-hati aja ya kalau main-main kayak gitu ya. Dan ujung-ujungnya kalau sampai Spotify menganggap akunmu itu udah tidak layak, udah tidak aman ya, kamu bakalan di-banned itu ya. Itu mungkin yang bisa tak jawab karena aku nggak tahu juga permasalahanmu tuh bagaimana ya. Langsung dari ada Keroclips 24. Bang, kenapa akunku tidak bisa login karena username atau passwordnya not recognized ya, padahal username sama passwordnya udah bener. Kira-kira kenapa ya Bang? Ini kemungkinan dari servernya down bisa, atau kemungkinan memang ada yang mengubah passwordnya. Kemungkinan ya akunmu mungkin ya ada yang diubah, ada yang tahu akunmu, mungkin ada yang masuk lalu diubah ya, istilahnya diambil alih sama orang bisa juga. Atau kalau memang ini masalah mungkin kamu lupa juga bisa ya. Atau kamu bisa langsung tanya ke pihak SoundOn lah kalau masalah login kayak gitu. Karena kalau masalah login kan itu data pribadimu, nggak ada yang tahu kan. Kan nggak mungkin kamu tanya ke aku tentang loginmu kan. Karena yang tahu loginmu cuma kamu sama pihak SoundOn-nya yang tercatat di database. Jadi kamu tanyanya sama pihak SoundOn dong. Aku bukan dukun coy. Ya, lalu ada dari Kang Rothman ya. Bang, kenapa ya semua rilisan saya di tab atau pin musik di TikToknya nggak ada lagunya ya? Mohon bantu pencerahannya Bang. Nah, ini ya harusnya kalau normalnya semua itu harusnya udah masuk pada
akun TikTok secara otomatis ketika kamu merilis lagu ya. Intinya ketika kamu ini ya, ketika kamu login, kamu usahakan login menggunakan akun TikTok ya. Ya di bagian akun ya, profil artis ada pengaturan akun. Usahakan menggunakan akun TikTok ya, akun TikTok. Nah, di profil artis ini ya. Nah, bisa kamu cek ya di sini ada Instagram dan lainnya kamu isi ya. Kamu isi. Nah, di bagian akun TikTok ini loh, ini kan ada ini akun TikTok. Nah, ini pastikan kamu isi ini akun TikTokmu apa yang ingin kamu taruh lagunya di sini. Ini kan bisa diubah akun TikTok dan yang lain. Nah, di sini ya, di bagian profil bisa kamu isi untuk akun TikToknya ya. Jadi kamu tautkan akun TikToknya ke sound on kamu. Jadi otomatis nanti ketika kamu merilis lagu, biasanya kalau udah rilis itu yang pertama muncul pasti di TikTok. Itu sepengalaman saya ya. Dan tidak pernah ada masalah kecuali kamu memang salah menautkan akun. Ini pernah terjadi di salah satu teman saya. Dia salah menautkan akun TikToknya sehingga lagunya itu masuk ke akun TikTok lain, bukan akun TikToknya dia ya. Tolong dicek lagi ya tentang itu. Oh nggak masalah 3 bulan. Ini dari Mbak Talatikta ya. Tia Tikta. Oke. Aku nggak masalah 3 bulan nunggu. Karena musikku ada yang masuk CML. Jadi dari TikTok tuh tiap bulan lumayan pendapatannya. Malah kalau streaming pendapatannya nggak bisa diharap ya. Ya kalau streaming itu kan dari Spotify toh Mbak. Kalau di TikTok itu yang dihitung kan ya memang dari yaitu ya CML penggunaan musik ya. CML itu penggunaan musik komersial. Misalnya digunakan di TikTok affiliate. Itu ya kalau kalian nggak tahu ya CML. Jadi memang untuk penggunaan musik komersial itu memang untuk royaltinya lebih besar daripada penggunaan musik biasa. Jadi memang kayak gini. Setiap musik kamu digunakan di TikTok ya itu kamu memang dapat royalti, entah itu video biasa atau video jualan. Tapi misal kamu monetisasi, kan ini ada di bagian tab monetisasi kita dirilis ya. Kita cek salah satu ya. Nah di tab monetisasi ya di sini kan ada ini monetisasi ya, penggunaan musik monetisasi ini ya. Nah ini kalau ada tulisan termonetisasi berarti ini di TikTok dia bisa digunakan untuk penggunaan musik komersial, misal di TikTok affiliate kayak gitu ya. Nah kan ada syarat tuh ketika kamu ikut affiliate menggunakan musik itu harus musik yang yaitu tadi ya komersil ya. Nah royaltinya memang lebih gede. Jadi memang nggak masalah karena agregator lain juga rata-rata 3 bulan bahkan 4 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali loh bahkan ya. Itu berbayar bukan gratis kayak sound on ya. Oke langsung kita ke bawah lagi. Sabian 26 mungkin lagunya jelek. Nah kalau masalah ini aku nggak tahu ya ini. Nah lagu jelek itu maksudnya dia itu penilainya dari siapa gitu loh ya. Kalau kamu memang penghobi dangdut mendengarkan lagu rock ya mungkin kamu bilang wah lagu rock jelek. Atau mungkin ya kayak gitu juga sebaliknya ya. Yang namanya pendengar lagu itu ya ada genre masing-masing dan juga ada peminatnya masing-masing ya. Lalu ada Miftahul Ulum V7JK apa ini ada kode-kodenya ya. Kalau yang dari TikTok bayar sebulan sekali bang katanya. Terus yang dari CapCut Spotify dibayar 3 bulan sekali. Enggak ya tolong dibaca lagi lah ini ya. Ini kan ada pemberitahuan. Ini udah jelas ya. Udah jelas kalau memang dari sound on itu memang mulai ada perubahan ya. Ini nih kamu baca semua ini udah jelas. Jadi ini nanti akan digabung pendapatan bulan Juni, Juli, Agustus itu akan dibayarkan di bulan September, jadi bulan keempat ya. Kenapa demikian? Karena kalau misal dibayarkan selama 3 bulan dan di bulan keempat itu nanti dari semua layanan streaming musik sudah masuk untuk data untuk analitiknya. Mulai dari YouTube itu biasanya 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali, misal dari Juni, Juli, Agustus. Nah, yang dibayarkan di September itu biasanya yang di bulan Juni, itu yang dari YouTube, dari Apple juga, Amazon juga. Jadi rata-rata memang 3 bulan. Yang 2 bulan sekali itu cuma Spotify ya. Misal pendapatan di bulan Juli itu akan dibayarkan di bulan September. Jadi selang 1 bulan aja. Jadi kemudian nanti di bulan September itu kalau yang dari Spotify itu Juni, Juli ya itu masuk. Yang Agustus berarti nggak masuk karena Agustus memang ada selangnya. Dan sedangkan untuk yang di TikTok dan CapCut itu kemungkinan ya Juni, Juli, Agustus itu masuk semua ya. Jadi gabung. Kemungkinan ya kita tunggu aja lah nanti ya tanggal 25 September nanti ya. Ini kan masih Agustus ya, masih lama guys ya. Lalu ada dari Nara Stories ya. 1 bulan sekali justru aneh. Ya nggak aneh sih. Ya aneh kalau bagi orang yang biasa ikut agregator musik lain yang memang rata-rata notabene 3 bulan sekali gitu. Itu pun
paling cepat ya. Ada yang 4 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali bahkan. Memang sedikit aneh ya kalau 1 bulan sekali. Tapi Bang, di sini ada catatan, yang 1 bulan sekali itu tidak dari semua layanan musik loh ya. Yang 1 bulan sekali itu cuma dari layanan musik yang memang bekerja sama langsung dengan SoundOn, atau memang masih satu perusahaan dengan SoundOn. SoundOn itu sama TikTok kan masih kerja sama satu perusahaan ya, ibaratnya dari Cina sana, agregator musik baru lah. Jadi intinya TikTok itu membuat agregatornya sendiri ya, jadi untuk dimasukkan ke dalam TikTok biar nanti kalau ada orang bikin lagu menggunakan musik di TikTok ya, TikTok tidak harus repot-repot membayar royalti ke agregator lain ya. Mereka membuat agregator sendiri dan memberi kesempatan untuk para musisi ya melisensikan musik mereka melalui SoundOn ya, agar ketika ada penggunaan di TikTok itu mereka mendapat royalti. Dan untuk perkembangan seterusnya mereka juga bekerja sama dengan ya layanan musik lain lah, seperti Spotify kan, Deezer, Apple, Amazon dan yang lain. Itu ya untuk menarik musisi lebih banyak lagi kayak gitu. Untuk awal fokusnya dulu, setahu waktu aku awal-awal gabung di SoundOn itu yang paling utama memang TikTok dan apa itu dulu ya, Reso ya dulu. TikTok, Reso itu tidak bisa kamu hilangkan itu ketika kamu merilis musik lewat SoundOn ya. Dua layanan itu tidak bisa kamu hilangkan, tidak ada pilihnya untuk dihilangkan. Sedangkan untuk layanan musik lain itu kamu bisa milih mau dirilis di sana apa enggak gitu. Sedangkan di TikTok dan Reso dulu ya, itu tidak ada pilihan untuk dihilangkan, udah auto default dicentang. Nah ya, paham ya? Upload KTP gagal terus Bang, aku ditolak terus, gimana solusinya? Kalau masalah upload KTP ditolak terus, kemungkinan aja ini, kemungkinan datamu atau KTP-mu udah pernah digunakan juga bisa, ya kan? Atau kamu bisa coba daftar yang baru dengan akun lain dan dengan identitas yang lain. Minjem pun nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Minjem misalnya. Bahkan dulu aku bikinin akun orang kan, yang bikinin aku, tapi kan pakai ID-nya dia, ya KTP-nya dia, dan nggak ada masalah tuh, ya walaupun aku udah punya akun. Intinya nggak ada masalah, mending kamu coba ya bikin akun lain, pakai email lain ya kalau bisa, dan pakai identitas lain. Kamu bisa minjem bapakmu, emakmu ya, istrimu, kakakmu atau siapalah intinya ya. Dicoba aja. Lalu ada dari Camet Terolison ya. Camet Terolison. Bang, aku sudah regis, berapa lama nunggu mendapatkan email dari SoundOn? Kalau dulu awal-awal akun daftar ya, awal-awal akun daftar itu nggak lama kok. 1 kali 24 jam, paling lama 3 hari, paling lama aku pernah daftarin orang itu udah ada email masuk ya. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu, kemungkinan kalau semakin banyak yang mendaftar ya, mungkin sekarang kan peminatnya mulai banyak kan, mulai dikenal, jadi banyak yang mendaftar, kemungkinan prosesnya juga lebih lama. Dan itu aku juga nggak tahu untuk yang sekarang ya, maaf. Langsung ada dari Bang Jakob Bahasa Channel ya. Bang, apakah lagu dari Suno bisa dirilis di sana? Ini tadi udah jelasin panjang ya. Ini loh Bang, gunanya Suno itu kan lagu-lagu AI itu, AI lah, buatan AI, bukan buatan orang. Kalau sampean paham yang namanya melisensikan musik, itu kan untuk melindungi kekayaan intelektualmu ya, kekayaanmu lah, ibaratnya ini hak cipta saya, ini lagu saya. Kalau sampai ada orang lain yang menggunakan ya, ibaratnya nggak diakuisisi sama orang lain, nggak diakuin, wah ini saya yang ciptakan kok, ini lagu saya resmi ya. Nah, lisensi itu gunanya kayak gitu, untuk melindungi hakmu secara hukum. Jadi ketika ada orang yang menggunakan lagumu secara sembrono, kamu bisa menuntut secara hukum atau meminta lisensi kayak gitu ya. Nah, misal kamu nggak terima lagumu dipakai, kamu bisa menuntut secara hukum. Nah, sedangkan di sono itu bukan lagumu kan aslinya. Yang kamu gunakan kan lagu AI, itu kan buatan AI. Sedangkan AI itu membuat lagu ya, mereka itu sesuai dengan sampel-sampel lagu ketika mereka dibelajari tentang lagu itu ya, dari banyak musik yang dimasukkan ke AI ya untuk mereka pelajari, lalu mereka akan membuat sebuah musik atau lagu sesuai dengan musik-musik atau lagu-lagu yang pernah mereka pelajari, seperti itu. Nah, dan biasanya untuk lagu AI itu ya, rata-rata layanan AI itu ada faknya. Itu bebas kamu gunakan ya untuk non komersial. Misal untuk musik background di YouTube, oke, nggak ada masalah. Bahkan kamu upload di YouTube pun nggak masalah kan. Karena kamu menggunakan di YouTube itu kan gratis. Kamu nggak nyuruh orang untuk bayar mendengarkan lagumu kan. Kamu upload di YouTube, kamu bikin lagu, iya AI-nya bagus sih lagunya, wah, langsung kamu bikin video, kamu taruh di YouTube, nggak ada masalah sih.
Itu penggunaan gratis. Tapi kalau penggunaan komersial itu biasanya tidak boleh, karena memang kamu tidak memiliki hak untuk mengkomersialkan lagu buatan AI tersebut. Coba baca di tiap FAQ ya, FAQ layanan AI kayak gitu. Ya, maksud komersial itu bagaimana Bang? Misal kamu gunakan lagu tersebut untuk iklan ya, itu nggak boleh iklan ya, dalam layanan iklan atau mungkin iklan televisi atau intinya segala hal yang menghasilkan uang atau mengharuskan orang untuk membayar, termasuk lisensi ya. Bagaimana kamu melisensikan lagu yang kamu sendiri tidak buat lagu itu? Kan ya lucu, ibarat kamu mengakui hak orang lain sebagai hakmu ya. Nyata-nyata itu lebih dari komersial lagi itu loh. Bahkan kamu menyuruh orang lain untuk bayar ketika menggunakan atau mendengarkan lagumu, kan gendeng ya. Ya kecuali gini Bang, kalau memang kamu pengen menggunakan musik dari Suno, is okay, tapi kamu edit lagi lah, lalu kamu tambahin lagi dengan musikmu sendiri atau instrumenmu sendiri, sehingga menghasilkan musik yang beda dari musik aslinya. Dan pastikan instrumen yang kamu tambahkan itu minimal 60% ya dari total musik yang dari AI tersebut. Itu setahu saya nggak masalah. Saya dulu pernah menggunakan teknik seperti itu, tapi tidak dengan Suno ya. Dulu ada namanya musik AI ada. Lalu saya edit lagi menggunakan BandLab dulu ya. Layanan BandLab saya tambahkan instrumen-instrumen lain, di mana saya rasa instrumen tersebut harusnya ya, dari instrumen yang saya tambahkan itu ya ada kisaran 60% dari musik yang dari AI ya. Dari harusnya ya instrumen kita lebih banyak daripada AI. Insya Allah masih bisa diterima kalau kayak gitu ya. Dulu keterima aku, jujur aja dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Dicoba aja. Langsung ada dari Bang Jago Bahasa Channel. Ada yang bilang Sonon lagi banned, apa benar? Padahal aku baru mau unggah di Sonon. Enggak ada banned. Ini masih oke aja kok, nggak ada masalah. Sonon ini oke, cuma untuk kebijakannya mulai berubah ya. Langsung ada dari Mr. Project. Terima kasih Kak atas infonya. Siap, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Lalu ada dari Arjun Channel. Kecewa loh. Kamu itu kecewa kenapa? Kan cuma diundur loh, penggajiannya diundur, nggak diambil. Kamu belum tahu yang namanya kecewa karena kena scam ya. Aku pernah ya daftar ke agregator ya, langsung udah ngupload beberapa musik ya, gajinya nggak dibayarin, banyak alasannya, buat nyairin itu susah ya, akhirnya nggak cair. Itu yang namanya scam. Jadi dimakan sama agregatornya dengan alasan ini itu, akhirnya nggak dibayar ya. Itu yang namanya scam, itu baru kecewa Bang. Kalau cuma diundur kayak gini mah biasa. Lagian ini juga 3 bulan itu hal yang wajar sih untuk agregator lain ya. Jadi kecewa mungkin bagi pemula yang nggak tahu tentang agregator aja ya silakan aja sih. Yang udah tahu dunia agregator pasti ya anggapnya biasa aja ya. Langsung ada dari Grahito Up ya, Grahito Up ya. Oke Bang, mau tanya, apakah ada solusi untuk if you are artist under 21? Oh, aku nggak bisa bahasa Inggris sih. Intinya ya, kalau untuk syarat sound on dulu itu minimal 18 tahun. Tapi kalau sekarang perubahan syarat lagi ada, misal minimal 21 tahun ya nggak bisa apa-apa kita Bang. Jadi ya harus sesuai dengan ketentuan dari sound on. Kan nanti kalau kita daftar mau nggak mau kan harus upload KTP dan yang lain. Kalau solusi ya coba kamu mendaftar menggunakan identitas orang lain ya. Mungkin minta bapakmu atau emakmu ya, kakakmu lah, intinya yang umurnya udah udah lewat 21 tahun. Kan nggak harus pakai identitas sendiri loh di sonon itu. Karena kamu nggak harus disuruh selfie, harus memastikan ini memang identitasmu, nggak. Yang penting di situ nicknya itu nanti bakalan dicek apakah identitas tersebut valid, gitu aja udah ya. Solusinya kayak gitu ya. Solusinya kalau kamu memang belum 21 tahun, kamu bisa pinjam identitas atau ya mungkin ya emakmu atau bapakmu ya silahkan ya. Nggak ada masalah kok ya. Itu solusinya Bang ya. Bukannya nggak ada solusi, tetap ada solusi. Lagian kamu nggak harus disuruh selfie dan yang lain ya. Bang, banyak teman saya untuk bulan Juni royalti nggak masuk, termasuk akun saya. Kenapa ya? Nah ini kan udah dikasih pemberitahuan Bang. Untuk royalti bulan Juni, Juli, dan Agustus ya, kebijakan barunya itu akan dibayarkan setiap ya tanggal 5 ya, tanggal 5 pada bulan keempat. Jadi kemungkinan dibayarkan di bulan September tanggal 25 Bang. Jadi kebijakannya mulai berubah ya. Jadi 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan pembayaran di bulan keempat kayak gitu ya. Mau dong jualan foto? Oh siap Bang ya. Yang penting disamper pajak. Insya Allah nanti akan tak bikinin untuk videonya. Untuk jualan foto kalau menurut saya lebih simpel, asli lebih asik. Terutama bagi yang hobi foto ya.
Kamu nggak cuma bisa jualan foto aja, jualan vektor bagi yang hobi bikin vektor, atau bahkan jualan video bisa. Kamu bikin video-video fotek ya, misal kamu jalan-jalan pemandangan gitu kan, tahu pemandangan yang bagus, tapi jangan di tempat wisata ya, ada syarat-syaratnya sih. Kamu tahulah di tempatmu ada pemandangan yang bagus, mungkin ke sawah-sawah, itu kamu rekam, nanti kamu unggah bisa. Itu namanya video fotek ya, jualan video fotek atau jualan foto. Itu enak. Kamu sekali ngupload aja, selama fotomu laku terus ya, cuma modal foto kayak jualan digital gitu aja udah. Nanti mereka cuma beli lisensinya, beli lisensi penggunaan fotonya. Nanti kalau ada orang lain beli lagi juga bisa. Enak, nggak bisa habis. Enak jualan foto itu ya. Bagi yang hobi, aku pernah jualan foto, tapi ya cuma sekedar tak bikin hobi aja sih. Laku nggak laku terserah gitu aja ya. Kalau pengen ya nanti tak bikinin ya, mulai tak bikin kategori lagi ya tentang jualan foto. Jangan lupa bantu di like dan di subscribe aja lah ya. Dari Bang Ahmad Ahmadi Sobirin DRZZL walah namanya. Bang, lagu rilisan yang sudah pernah monetisasi atau pernah gajian, kalau masih rame bulan-bulan selanjutnya, apakah tetap dimonetisasi atau harus rilis lagu baru lagi? Enggak ya, selama kamu rilis lagu itu cuma sekali. Ya, rilis lagu itu gunanya apa? Kamu mendapatkan lisensi atau hak paten dari lagumu, terdaftar secara hukum ya di sana. Ini lagunya orang ini, penciptanya orang ini. Jadi nanti ketika ada orang menggunakan lagu ini, harus membayar royalti ke orang ini ya, sebagai pencipta lagu atau pencipta musik kayak gitu. Jadi kamu rilis lagu itu cuma sekali ya. Apa sih gunanya rilis? Gunanya rilis itu untuk mendapatkan hak paten atau copyright lah bahasanya ya, bahwa lagu tersebut itu memang kamu yang menciptakan ya, kayak gitu ya. Udah jelas ya. Langsung ada Bang David dan Ramon. Oke, Stofinya ngeri. Negara mana trafiknya bos? Kalau Spotify sih ini alami ya. Ini Spotify ya nggak ngeri banget, soalnya yang tak target itu ya bang, ya ibaratnya user tertarget gitu aja. Jadi yang suka relaksasi dan yang lain ya. Rata-rata US bang. Memang aku nariknya dari user US karena bayarannya paling gede itu US. Bahkan misal ya kamu bandingin 100 streaming ya, 100 streaming dari US dengan anggap saja 2 kali lipatnya streaming dari negara lain, itu US lebih menang. Sepengalamanku ya. Misal kamu dari US dapat 1000 streaming ya, dari negara lain dapat 4000 streaming, itu bayarannya itu hampir sama US atau bahkan lebih menang US ya. Apalagi negara-negara Asia streamingnya weh jauh banget ya. Yang bisa sedikit menyaingi US itu ya UK, langsung ada UK ya, langsung Perancis sama Australia itu sedikit mengimbangi, tapi tetap di bawahnya. Untuk negara-negara lain jauh banget. Kanada masih ya agak-agak bisa mengejar ya, Kanada masih ya. Itu kalau kamu mau menarget yang paling gede US, menurut saya US ya. 1000 live streaming aja udah sebulan udah lumayan kok, dikit-dikit gitu aja lumayan udah. Ya. Langsung ada dari Bang Agus Rianto Jack ya. Betul bosku, jadi loyo saya biasanya tiap bulan biasanya agak loyo ya, biasa aja lah, namanya juga apa itu kebijakan pasti selalu berubah. Bahkan di YouTube pun kebijakan sering berubah, biasa aja. Kalau Anda memang pengen menekuni dunia online ya harus terima dengan segala konsekuensinya. Bahkan saya udah terjun di online ya, kerja full online itu dari 2015 sampai sekarang full online saya. Dan untuk ya perubahan kebijakan kayak gitu udah ya kenyang lah, menurut saya udah biasa. Jadi kita memang harus beradaptasi ya bang ya. Intinya yang penting tetap dibayar gitu aja lah. Adapun cuma diundur itu mah hal sepele. Kamu belum pernah ngerasain yang namanya udah kerja berbulan-bulan nggak dibayar. Weh jengkelnya kayak apa? Aku pernah masalahnya 3 bulan full nggak dibayar, pernah aku ya. Lalu ada dari Bang Zidan Rizky ya. Cek email bang, udah tak cek ya gitu. Rada beresiko lah, mau apa enggak ya. Langsung ada dari Lensa Musik ya. Setuju bang, bikin dong tutorial jalan foto, kasih linknya ya, ditunggu bang. Iya siap nanti ya, nanti tak bikin kategori baru lagi ya. Tetap di channel ini kan kategorinya kan sound on. Nanti bikin kategori baru lagi tentang jualan foto ya. Jadi nanti yang pengen nyari jualan foto bisa cari di kategori foto ya, yang pengen musik bisa mencari di kategori ya musik agregator ya, sound on kayak gitu ya. Sekarang rekap per 3 bulan bosku. Iya per 3 bulan bang ya, jadi Juni, Juli, Agustus, dibayarkan pada bulan keempat, yaitu ya di September ya kayak gitu. Lalu ada dari Bang siapa ini, 111 Archiles. 111 Archiles.
Bang numpang tanya, YouTube topik saya ditolak terus untuk merger dengan OAC. Kata Son On cuma artis pilihan saja yang bisa merge. Izin, apakah ada solusinya Bang? Gini ya, kalau untuk YouTube artis ya, YouTube artis topik itu selain ada syarat dari pihak Son On-nya, itu juga ada syarat-syarat khusus dari pihak YouTube-nya untuk mengakuisisi YouTube topik tersebut loh. Jadi nggak sesimpel itu loh. Aku pernah mencoba untuk mengakuisisi YouTube topikku, nggak bisa, susah. Ada syaratnya, harus minimal ya, mungkin ya kamu memiliki channel pribadi dulu yang mungkin ya subscribernya minimal berapa gitu, ada syarat-syaratnya. Subscribernya minimal berapa, langsung nanti kamu bisa menghubungi pihak YouTube ya untuk mengakuisisi YouTube topik tersebut. Nanti pihak YouTube bakalan melakukan review apakah benar ya. Jadi datanya harus disamakan semua ya. Nah, nanti kalau setelah disetujui ya, memang bisa disetujui, nanti YouTube topikmu dan YouTube yang asalnya YouTubemu yang pribadi yang berisi lagu-lagumu ya, yang belum YouTube topik, belum artis, nah itu akan digabung menjadi satu. Jadi subscriber yang dari YouTube topik akan masuk di YouTubemu yang biasa, yang artis biasa, dan begitu juga intinya ketika ada orang subscribe di YouTube topikmu akan masuk di YouTubemu yang biasa ya, yang YouTube artis, dan nanti YouTubemu akan ada tulisan artis kayak gitu, dapat kayak gitu, dapat logo kayak ya kayak gitulah ya, artis, tag artis gitu. Dan itu memang rada susah, sorry banget, aku udah pernah nyoba, gagal. Pengalamanku kurang banyak kalau masalah itu, intinya gagal, aku pernah nyoba ya. Langsung ada Raja Bintang ya, Bang kalau pembayaran jadi 3 bulan sekali itu dibareng semua apa TikTok aja? Nah kayak gini, menurutku skemanya kayak gini loh Bang, 3 bulan sekali ya. Jadi kan yang untuk 3 bulan sekali kemungkinan itu kenapa dibarengin, karena kalau udah 3 bulan itu biasanya pembayaran dari YouTube masuk, langsung dari Apple masuk, Amazon masuk, Deezer masuk ya. Kan kayak gini, ini penjelasan ringkasnya kan, ada ini kan, ada yang dari Pandora ya kan, ini ada pemutaran dari Pandora 12, Spotify, langsung ada dari Spotify, TikTok, Amazon, YouTube Musik ya. Ini kan biasanya ya, selain Spotify, TikTok dan CapCut itu biasanya masuknya setelah 3 bulan ya. Jadi misal yang dibayarkan di bulan keempat atau September itu biasanya dari YouTube ya, Pandora, Deezer, YouTube ya, dan sejenisnya itu di bulan Juni ya, pendapatan di bulan Juni dibayarkan pada bulan September. Jadi memang ada selangnya 3 bulan ya. Sedangkan untuk Spotify itu memang ada selang 1 bulan. Jadi kemungkinan nanti yang dibayarkan di bulan September itu pembayaran bulan Juni dan Juli. Agustus kan ada jeda, kalau Spotify ada jeda 1 bulan memang seperti biasanya. Sedangkan untuk TikTok, CapCut dan Reso ya, sekarang Reso udah nggak ada, anggap aja TikTok dan CapCut. Itu kemungkinan pembayaran bulan Juni, Juli, Agustus masuk semua sih harusnya. Karena memang untuk TikTok dan CapCut itu nggak ada jedanya. Dari dulu nggak ada jedanya. Dulu kan sebulan sekali ya kan. Cuma sekarang diubah 3 bulan sekali, harusnya Juni, Juli, Agustus masuk semua di bulan September ya. Kayak gitu ya Bang penjelasannya. Langsung ada dari Farah namaku. Yang gajian 3 bulan sekali itu platform apa aja Kak? Kalau YT gimana? Tadi udah tak jelasin ya. Ya itu kalau YT kan memang dari dulu 3 bulan sekali ya. Kemungkinan yang masuk di bulan September nanti pembayaran YouTube di bulan Juni ya. Begitupun Deezer, Apple Music, pokoknya selain Spotify, TikTok dan juga CapCut. Biasanya kayak gitu. Kalau Spotify itu memang ada selang 1 bulan aja. Kalau TikTok, CapCut itu kan memang nggak ada selangnya ya. Kayak gitu tadi, kayak penjelasan di depan kayak tadi ya. Langsung ada Kamar Recording ya, dari Bang Kamar Recording. Bang kalau bikin 3 akun Sound On dengan 1 nama artis, tapi di Spotify nggak masuk dalam 1 nama artis, tapi malah ada 3 akun Spotify dengan nama sama, tidak dalam 1 akun. Padahal di YouTube sudah otomatis menjadi 1. Bagaimana cara mendapatkan akun Spotify kita? Apakah ada sistem dari Sound On seperti untuk akun channel YouTube? Apakah musik YouTube channel? Nah, ini ya yang banyak belum tahu. Spotify for Artist itu harus kalian isi secara manual. Misal ya, ketika kalian unggah lagu kayak gini, single ya, single. Nah, misal kamu unggah lagu di sini, ya kan? Nah, nanti di sini untuk artis kan, artis utama ini kan ya, kamu kan ada pilihan tambah ini, ya kan?
masukkan nama artis, misal ini nama artis saya. Nah, Spotify ya. Di Spotify ini bisa kamu isi ya, kamu isi dengan akun artismu yang sudah ada ya. Harus kamu isi. Ini kan biasanya kalau memang belum ada isinya, kan nggak ada isinya. Nah, ini di sini kan bisa kamu ubah biasanya waktu di sini ya. Untuk Apple Music kalau memang udah punya ya bisa diubah ya. Bisa kamu isi. Nah, buat cari akun artismu gimana? Kamu pergi ke Spotify ya. Spotify kayak gini. Nah, setelah sampai di Spotify seperti ini, kamu pilih di bagian pencarian ini ya. Dicari ini, kamu tulis di sini nama artismu apa? Nama artismu loh ya. Nah, di sini saya menggunakan nama Java Music ya di sini. Java Music. Nah, nanti di bagian artis ini kan ada ini. Nah, ini aku kan nggak ada nama artis yang sama ya. Hanya ada satu aja. Kayak gini, nama artis lalu ada labelnya artis. Kamu klik aja untuk profilnya. Nah, kamu copy profilnya ini ya. Kamu copy ya. Kamu copy, lalu nanti kamu isikan di sinilah, kamu isikan ya. Kamu tautkan, kamu isikan ya. Ini kan untuk artismu, tambahkan artis. Ini kalau belum kamu isi kan biasanya kosong atau ada pilihannya buatkan baru dan yang lain kan. Nah, kayak gitu. Kamu pastekan di sini, bilang aja udah ada atau tautkan akun yang sudah ada. Lah, kamu pastekan tadi ya, kayak gitu. Jadi nanti semua lagumu akan otomatis masuk di satu akun artismu aja, kayak gitu ya. Bikin bang, ada kang foto, saya belum ada yang kebeli. Ah ya, nanti kita bikinkan ya, ditunggu aja. Alhamdulillah aku udah ada yang beli, tak biarin aja gitu, udah ada yang beli. Padahal foto udah nggak upload lama, aku udah bertahun-tahun nggak upload, tak biarin aja, tetap ada yang beli. Lumayan masih dapat, tak lihat-lihat ada duitnya $8 kalau nggak salah. Tapi udah tahun-tahunan ya, dulu waktu suka-sukanya nyoba. $8 nggak tak apa-apain, nambah terus gitu. Ya, karena untuk ponya kan minimal $100. Aku di stok ya di GTI Max. Oke, langsung kita di Sino Nogol. Gajian seiprit alhamdulillah ya, disyukurin aja bang, yang penting gajian kok ya. Lalu ada dari doa zikir, album tidak disetujui karena nama artis generik, contoh instrumental dan lain-lain. Nah, ini juga sering saya alami ya. Nama artis generik tuh bagaimana? Nama artismu itu terlalu umum. Misal di sini pun saya Java Music ini pun, ini dulu pun nggak ada masalah, tapi setiap saya mau rilis lagu itu sering ditolak ya, karena tadi alasan Java Music namanya terlalu generik, terlalu umum ya, nggak ada unik-uniknya gitu loh. Karena Java Music itu kan artinya musik Jawa kan. Nah, itu kan kayak generik banget ya. Atau mungkin nama lagumu juga terlalu generik, harus ada nilai plus atau minimalnya bikin unik lah namanya. Nah, caranya bagaimana kalau memang udah terlanjur? Daripada kamu mengubah nama artis bakalan ribet. Kenapa? Karena kalau kamu udah merilis lagu sebelumnya, otomatis kamu sudah memiliki akun artis. Kalau kamu ubah nama artis, maka akan membuat akun artis yang baru, dan itu sangat disayangkan. Ya, jalan satu-satunya ketika kamu memang merilis lagu dan ada tulisannya ketolak ya, ditolak karena alasan tersebut, kamu menghubungi aja pihak Sound On. Biasanya aku menghubungi Sound On kayak gini ya. Nah, kamu langsung bisa minta langsung berbicara dengan agen, minta bantuan ya. Bilang aja bahwa lagumu ditolak dengan alasan nama artis atau nama terlalu generik gitu kan. Nah, nanti kamu akan dibawa pada langkah-langkah berikutnya. Misal disuruh untuk mengirimkan screenshot ya. Screenshot rilisanmu dan yang lain kan, data-datanya siapkan aja. Nah, kamu ikutin aja langkah-langkah selanjutnya, dan biasanya dalam beberapa hari udah bisa dirilis kok. Nggak kita apa-apain, nanti otomatis akan diproses oleh mereka dan bisa dirilis, nggak ada masalah. Daripada kamu mengubah nama artis, sangat disayangkan. Apalagi kalau kamu udah merilis lagu sebelumnya dan isinya udah lumayan banyak. Jangan, nggak tak saranin. Dan masalah ini sering juga aku alamin, dan cuma itu solusinya ya. Menghubungi pihak Sound On, minta bantuan ya. Lalu ada dari Harmony Flow Music Official. Oh enggak, ini udah ya, ini jawabin yang di atas ini. Oke, lalu ada dari Bang Zaiful Azmi ya. Boleh dong aplikasi upload foto untuk dijual untuk mendapatkan cuan? Ya, ada. Dan nanti kita bahas di video yang terpisah. Kita akan buat kategorinya ya, tentang microstock ya namanya nanti. Microstock, tempat jualan foto, video, vektor dan sejenisnya ya. Kata temanku, penghasilan dari jual tahu goreng lebih bisa memenuhi kebutuhan hidup daripada bikin musik streaming begini. Tapi emang bener sih. Ya, kalau masalah kayak gini mah tergantung, Mbak ya, tergantung. Namanya orang usaha itu tergantung keberuntungan masing-masing. Bahkan orang yang jualannya sama ya, itu belum tentu nasibnya sama juga. Sama-sama jualan tahu pasti berhasil juga ya.
Nah, kalau memang jualan tahu lebih menguntungkan daripada jualan musik, kan banyak musisi-musisi yang harusnya pindah jualan tahu dong daripada bikin musik. Ya enggak? Jadi intinya ya tergantung nasib masing-masing lah. Bahkan di daerah saya pun ada orang jualan gorengan sebulan tutup karena bangkrut pun ada ya. Dan saya yang udah online dari 2015 sampai sekarang full online, biasa-biasa aja ya. Intinya ya gitulah. Tiap usaha itu pasti ada yang berhasil, ada yang gagal, dan itu wajar. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan ya. Karena tiap orang itu punya semangat masing-masing dalam bidangnya ya. Lalu ada reaksi e-sport ya. Bang, tolong kasih tutorial biar lagu kita banyak yang stream di Spotify ya. Aku sudah rilis lagu ya, tapi yang stream kosong. Padahal sudah lewat 2 minggu lebih, tapi yang stream tetap kosong. Sedih. Nah ini, untuk bisa banyak stream di Spotify itu aslinya nggak terlalu ada trik khusus ya. Jujur aja aku dulu ngandelin iklan dulu ya. Ngiklannya itu buat ngejar 1000 streaming, itu aja aku dulu. Waktu ngiklan tuh cuma tujuanku ngejar 1000 streaming. Kenapa? Karena untuk aturan Spotify yang baru ya bang, aturan Spotify yang baru mulai dari beberapa bulan yang lalu, itu musik ya, musik atau lagu yang belum mencapai minimal 1000 streaming ketika diputar oleh orang lain, dia tidak akan mendapatkan royalti ya. Dia tidak akan mendapatkan royalti. Jadi harus ada minimal streaming dulu, baru setelah dianggap layak memenuhi minimal streaming itu, baru dia akan mendapatkan royalti dari tiap musik yang diputar. Ya, Spotify sekarang memang mengubah kebijakan tersebut. Misal, kamu baru merilis musik dan musikmu itu baru diputar ya sekitar 100, 500, intinya nggak sampai 1000 lah. Dan jika memang pemutaran musikmu itu masih di bawah 1000, walaupun ada yang muter, kamu nggak akan mendapatkan royalti. Dan ini sangat merugikan menurut saya. Oleh karena itu saya lebih condong dulu ya, lebih baik mengeluarkan uang untuk iklan agar musik kita didengar dulu lah, minimal hingga 1000 ya, tembus 1000 lebih dikit. Nah nanti setelah memang udah ada 1000 live streaming, nah itu baru kita akan mendapatkan royalti. Entah itu berapapun yang muter, kita tetap mendapat royalti. Intinya harus melewati 1000 streaming dulu. Itu ya, udah tak jelasin. Kalau masih belum jelas bisa cek langsung di situsnya Spotify tentang kebijakan barunya ya. Ini tak kasih tahu aja. Lalu ada Bang Aif Usman ya. Bang, saya dapat penolakan yang sama. Solusi akhirnya dari Sonon seperti apa? Apakah akhirnya disetujui? Saya belum dapat jawaban dari Sonon udah beberapa hari ini. Boleh share solusi bang? Jadi saya bisa bersiap, ditunggu responnya. Ini pertanyaannya gimana sih? Yang namanya ditolak itu ditolaknya karena apa dulu, jelasin dong bang. Kamu nggak jelasin ditolaknya itu ditolak karena apa ya kan? Ada yang ditolak karena memang belum cukup umur, atau yang ditolak karena apa, datanya kurang lengkap, atau yang lain juga nggak tahu kan kita. Nggak ada penjelasannya penolakannya gimana. Kan kalau di sono itu memang kalau memang ditolak ya ditolak aja, kita nggak ada solusi lain. Ya jalan satunya ya mencoba lagi untuk daftar ulang, coba menggunakan email lain dan menggunakan identitas orang lain lagi gitu. Intinya kalau kebijakan sonon sekarang kan minimal harus usia 21 ke atas ya. Nah usahakan pakai identitas orang lain yang umurnya lebih dari 21. Itu mungkin bisa menjadi solusi ya, bisa dicoba. Walaupun aku nggak menjamin pasti berhasil, tapi silahkan dicoba. Musik no copyright 119. Jangan di sound on, sekarang 3 bulan sekali pembayarannya. Lah, emang di mana? Mau di agregator mana lagi ya? Emang kalau sampean tahu ada agregator lain yang pembayarannya bisa tiap bulan? Di mana? Setauku nggak ada. Dari dulu nggak ada agregator manapun yang pembayarannya tiap bulan kayak di sound on. Yang paling mudah dari dulu itu di sound on, karena mungkin dia masih agregator baru, jadi untuk menarik minat agar orang mau mendaftar menggunakan jasa mereka. Dan itu pun yang tiap 1 bulan sekali, itu pun tidak semua layanan musik loh, hanya musik yang memang bernaung dalam satu, apa ya bahasanya, satu PT lah ya. Satu perusahaan dengan sound on ya, seperti TikTok ya dan CapCut itu kan mungkin masih satu perusahaan, masih diakuisisi gitu loh. Nah untuk layanan lain juga sama, 3 bulan sekali itu yang masuk ke sound on, kayak di YouTube, Apple Music, Amazon, itu yang masuk analitik sound on pun 3 bulan sekali loh, dibayarkan pada bulan keempat ya. Kalau sekarang diubah jadi 3 bulan sekali ya masih wajar kalau menurut saya. Bahkan agregator lain ada juga yang 6 bulan sekali baru dibayarkan, itu pun yang berbayar, bayangin ya. Biasa aja lah kalau menurut gua. Ya kalau ada tolong di spill lah bang ya, di spill apa, kalau ada ya tolong di spill ya. Aku udah pernah mencoba beberapa agregator ya,
Dan rata-rata banyak yang scam, yang agregator gratis itu banyak yang scam. Maksudnya scam tuh gimana? Kamu nggak bakalan dibayar, ya. Mereka cuma menjual janji-janji di awal agar kamu mau merilis musikmu di sana, ya, mendapatkan hak cipta. Hak ciptanya yang pegang mereka, kamu nggak bisa apa-apa kalau royalti nggak dibayarkan ke kamu, kan kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa narik lagumu juga karena royaltinya udah di mereka loh. Wah, daripada kecewa ya mending aku yang pasti-pasti aja lah. Daripada nyoba-nyoba. Aku dulu udah pernah nyoba-nyoba kayak gitu loh. Nggak cuma di sound on aja. Banyak dulu yang tak coba yang gratis-gratis kayak gitu. Apalagi aku pecinta gratisan dulu ya. Nah, belum tahu rasanya kena scam, kecewanya kayak apa, ya gak? Nostalgia. Nostalgic Mandarin. Oke. Bang, itu kan otomatis bikin ide Spotify. Cara ceknya gimana ya? Misal mau upload lagu baru lagi biar nggak ketimpa lagi di Spotify barunya, apa tunggu lagu kita udah rilis baru ada ide Spotify-nya. Iya. Nah, kayak ini tadi caranya, tutorialnya ya. Kamu tinggal cari di bagian pencarian ya di sini, lalu tulis nama artismu siapa ya. Misal Java Musik kayak aku tadi ya, Java Musik. Nah, ini nanti kan akan muncul nama-nama artis di sini yang bernama Java Musik kan lah. Harus ada labelnya artis di bawah kayak gini ya yang kamu pilih ya. Pastikan ini memang ada musikmu di sini, kan bisa dilihat dari mungkin covernya kayak gini kan. Wah, ini punya aku ini. Nah, kamu klik aja ya. Langsung kamu copy aja ini ya. Alamat linknya ini kamu copy ya, kamu copy. Nah, ketika kamu merilis lagu, merilis musik ya, misal kamu unggah musik misal kayak gini ya. Nah, ini nanti kan kamu disuruh menambahkan artis ya, artis utama ya. Nah, misal di sini kalau udah ada kan di ADD lah. Di sini kan di bagian Spotify ini bisa kamu isi kalau memang belum terisi ya. Kan ada pilihannya nanti apakah ingin dibuatkan akun baru ya kan? Karena belum memiliki akun Spotify atau kamu sudah memiliki akun Spotify yang udah ada. Nah, kalau udah memiliki akun artis, ini akun artis loh ya, bukan akun Spotify biasa, akun artis. Nah, tinggal kamu masukin aja di sini. Ini yang kamu copy tadi ya, tinggal masukin gitu aja udah. Jadi nanti musikmu akan masuk pada satu akun artis yang sama. Sesimpel itu ya. Udah jelas ya. Langsung ada Bang Arif Maulana. Wah, panjang banget nih videonya bakalan. Bang mau tanya dong, kok udah banyak yang gunain musik namun tidak ada hasil ya? Status di pembayaran royalti masih tertunda aja udah hampir 3 minggu. Berarti ini masih baru-baru aja ya. Bang, kalau di agregator musik itu, kalau di Sonon, kalau zaman dulu ya memang 1 bulan sekali. Jadi misal ya, kamu baru gabung bulan ini, berarti pembayaran dari TikTok itu bakalan masuk bulan depan, ya. Jadi kalau kamu masih nunggu baru 3 minggu kan belum ada genap 1 bulan, kecuali udah lewat bulan. Apalagi kalau sekarang itu udah kebijakannya berubah, ya 3 bulan sekali, bakalan lebih lama lagi, ya. Jadi sabar lah Bang, jangan kayak gitulah, sabar. Agus Rianto, cek. Terima kasih ilmunya bosku. Siap Bang, makasih udah mampir ya Bang. Ya udah, kayaknya udah selesai itu aja pertanyaan-pertanyaannya dan udah bisa mungkin udah tak jawab. Semoga bermanfaat. Kalau pengen tanya lagi silahkan, insya Allah nanti bakalan tak jawab lagi. Intinya ya sekiranya memang ada yang bertanya, kalau memang sekiranya butuh penjelasan yang lebih detail, mungkin akan saya jawab dengan Q&A kayak gini aja ya. Makanya di subscribe aja kalau ada video baru, bisa mungkin saya selalu mengadakan jawaban-jawaban yang seperti ini ya. Dan untuk video-video fotonya nanti akan saya tambah kategori tentang microstock ya namanya. Microstock tuh jualan foto, jualan video ya, jualan vektor. Terus bagi yang hobi, enak banget pokoknya lah, itulah. Terutama untuk yang hobi itu pasti seneng lah, pasti seneng. Daripada kamu bingung-bingung ya bikin musik, cuma tinggal jepret-jepret cari foto yang unik, yang bagus, tinggal upload. Kalau laku ya dapat duit. Gitu aja enak malah, ya kan? Yaudah, makasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.